Yo, balik lagi sama gue di channel Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah HNT. Jadi hari ini juga akan saya lampirkan untuk Bitcoin Dominos. Jadi kemarin lagi benar-benar lagi nggak sempat ya untuk update video. So hari ini mungkin akan saya update dua video ya setelah update video Bitcoin dan juga HNT. Nah nanti mungkin agak malam saya bisa update lagi untuk altcoin. Kalian bisa tulis di kolom komentar untuk dua request altcoin contoh, misalkan seperti Shiba dan Doge, atau BNB Ethereum, atau XRP Polkadot ya, contohnya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video dan nanti akan saya update sekitar jam 6 atau jam 7 malam hari ini ya. Jadi kemarin nggak sempat bikin video, cuman kemarin lagi itu ada update untuk Bitcoin dan BitTorrent gitu, BTT, karena udah lama banget nggak dibahas BTT, Sushi, BNB, Shiba juga udah beberapa kali saya update juga. So ingin sedikit reminder ya, untuk besok itu ada news event untuk ya lebih tepatnya jam setengah 10 malam. Ini ada crude oil inventory ya, ini pada tanggal 22 Maret. Cuman yang lebih pentingnya itu waktu di tanggal 23 Maret ya, lebih tepatnya ini jam 1 dini hari ya. Jadi ini adanya kenaikan suku bunga ya, apakah nanti di 0,25 atau bahkan di 0,5%. Dan juga yang gak kalah pentingnya adalah 30 menit setelah kenaikan suku bunga ini ada FOMC press conference. Jadi nanti mungkin mereka akan bisa aja speech ya untuk kedepannya bagaimana planning mereka dan lain sebagainya setelah kenaikan suku bunga. Jadi dua ini yang menurut saya benar-benar penting lah untuk market maybe beberapa waktu ke depan ya. Jadi bisa prepare mungkin buat teman-teman yang lagi ada trade atau yang baru akan trading ya. Jadi mungkin bisa mengurangi lah posisi kalian menjelang news event nih pada tanggal 23 Maret ini, yang menurut saya benar-benar penting banget lah ya, nggak cuma di crypto tapi overall market ke depannya seperti apa gitu ya. Ya at least short sampai mid termnya gitu, itu dulu yang bisa diperhatikan ataupun bisa saya reminder gitu ya. Kemudian waktu malamnya ini sekitar jam 7 sampai jam 9 malam ini juga ada beberapa news event juga seperti building permits, kemudian ada new home sales dan initial jobless claim juga ya di pada tanggal 23 Maret. Oke. Ini akan kita bahas dulu untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily time frame overall di sini dia memang masih melanjutkan penguatan atau kenaikannya. Tapi ya yang perlu dipantau adalah penguatan yang terjadi sebelumnya ya, ini kita ataupun saya coba tandain sebelumnya dengan penguatan yang ada pada posisi saat ini itu udah makin lama itu cenderung mengalami pelemahan, khususnya kalau kita lihat secara daily time frame ya. The bigger picture-nya itu lebih kelihatan jelas. Dia memang berusaha masih lanjut naik, tapi at some point ya udah mulai kelihatan pelemahan momentumnya. Plus juga dia ini lagi retest nih di next area yang sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian di box putih ini, sebelumnya menjadi area support, and then terakhir ini become resist juga di sekitaran area 28.300-an sampai 29.300-an dolar. Dia udah sentuh ini bahkan sampai 28.500-an, kemudian sekarang ini sedang kena reject kecil. Jadi bisa aja menjelang rilis data, kenaikan suku bunga dan speech untuk tanggal 23, market bisa aja sideways atau malah ya udah dia biasanya kan dikasih gocekan dikit dulu gitu ya. Let's say sebentar. Nah, pakai ini ya. Let's say seperti ini ya, dia masih mencoba ngedobrak sekali lagi naik gitu ya, baru mungkin kena reject teman-teman. Nah, jadi ini adalah yang perlu dipantau atau diperhatikan lah, antara dia memang cuman tersideways aja gitu, bener-bener menunggu ya sampai kenaikan suku bunga, atau malah dia dikasih naik dulu sebelum akhirnya kena reject. Dimana mungkin teman-teman juga tahu ya, beberapa saat yang lalu atau akhir-akhir ini memang udah market berangsur lanjut naik ya, kemudian good news di mana-mana, dan ya posisi sekarang memang udah ada di resistnya dia gitu. Jadi ya bisa prepare lah kalau misalkan akhirnya si Bitcoin masuk ke fase koreksi yang dimana orang-orang udah nunggu, wah ini udah naik lagi belum sempat beli, mau nunggu bawah gitu ya. Jadi mungkin bisa stick to the plan teman-teman, yang nunggu bawah tetap nunggu bawah. At least bisa diperhatikan dua ini dulu aja terdekatnya gitu. Kita nggak muluk-muluk ngomongin 15.000 atau 13.000 dolar, ini dulu aja dua area ini. Ini di sekitar 26.000 sampai 27.000 dolar, dan lebih bawahnya lagi ini di sekitar 25 ribuan dolar. Jadi let's say kalau memang untuk skenario nya akhirnya dia terdecline dan masuk ke fase koreksinya, at least dua area ini dulu aja yang bisa dipantau gitu. Ini adalah area terdekat dan menurut saya lebih rasional lah ketika memang
kita pertimbangkan untuk buyback lagi atau DCA atau mulai masuk lagi ke market ketika memang dia visit ke dua area terdekat ini gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman dia lihat gitu ya, dia udah naik signifikan. Kalau kita bandingkan ini drop ya, kemudian ini naiknya signifikan ya, impulsif lah ya. Kemudian dia memasuki fase koreksinya yang jauh lebih korektif. Nah, di situ mungkin bisa menjadi pertimbangan buat teman-teman buyback lagi atau DCA lagi dan lain sebagainya gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk secara daily time frame-nya. Kemudian kalau kita berbicara untuk time frame overall di khususnya 4 jam, ini adalah outlook beberapa hari lalu ya. Memang saya sempat sampaikan ini ada terbentuk yang namanya rising wedge, dan ini beberapa kali kena atas bagian atasnya, kemudian dia reject dan posisinya ini sedang sideways. Jadi overall kalau kita lihat ini udah sideways secara time frame 4 jam, ya kurang lebih memang dia sudah breakdown lah ya dari trend line support si rising wedge pattern dan juga dari pattern rising wedge. Cuman yang perlu diperhatikan dan di note adalah posisi saat dia memang sudah breakdown gitu ya. Dia cuman sideways aja nih teman-teman. Ya, dia cuman sideways dengan range bagian atas 28.160-an ya. Kemudian dengan bagian bawahnya itu di sekitar 27.200-an dolar. Dia cuman sideways aja di range kisaran sini gitu ya, yang menjadi concern saat ini. Belum adanya reject yang bisa dibilang signifikan dan lain sebagainya. Jadi ya sama seperti pembahasan secara daily tadi. Ketika memang orang-orang expect wah ini kayaknya dia terdecline kemudian lanjut short lagi lebih dalam, atau memang dia akhirnya ini malah kegocek pump, kita sering banget lihat market malah bergerak cuman flat di situ-situ aja sampai nanti news event pentingnya datang, baru nanti pump and dump terjadi gitu ya. Jadi overall mungkin bisa diperhatikan dulu aja nih range area yang tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman sekalian ya untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Karena ya pergerakannya pun ya belum ada pergerakan yang signifikan bagaimana. Untuk bagian bawahnya pun secara time frame 4 jam dia masih ketahan di EMA 21 garis warna kuning, ya. Kemudian untuk bagian atasnya pun dia cuma sekedar retest di trendline support si rising wedge-nya ya. Kemudian kalau kita turun time frame ke time frame 1 jamnya ya, sekarang time frame 1 jam kalau misalkan kita hubungkan juga nih teman-teman ya. Sebentar ya, di sini kita hubungkan dengan trendline support gitu ya. Ini bisa jadi salah satu alat bantu juga. Ini overall dia sudah breakdown. Ya, itu note pertama. Lalu untuk bagian atasnya ini juga kita hubungkan juga bisa juga. Jadi semacam triangle pattern, di sini terbentuk triangle pattern and then dia sudah breakdown. Maka yang perlu dipantau adalah untuk posisi saat ini sebentar pakai ini pad ya. Ketika dia sudah breakdown seperti ini, kalau memang penguatannya pun di sini masih terbatas and then dia another rejection gitu ya, bahkan breakdown dari swing low terakhirnya di 20 Maret ini di sekitar 27.170-an dolar, yang mungkin baru bisa dimanfaatkan lah untuk sama teman-teman sekalian. Atau mungkin mau mengambil short di bagian lebih atas ya tinggal dipertimbangkan ataupun dicocokkan aja area stop loss dan risk management teman-teman masing-masing. Dan ini bisa invalid jika memang akhirnya si Bitcoin malah kita dapati ya penguatan signifikan di sini dan mampu take over dan bisa at least melanjutkan penguatannya gitu ya, mampu take over dari si trendline support yang sudah breakdown ini. Itu pertama yang perlu di note. Lalu kedua adalah yang masih bisa dipergunakan adalah trendline ini, trendline resistance si Bitcoin. Ya, sebelumnya kita bisa lihat udah beberapa kali kena retest dan rejection dari time frame 4 jam. Jadi at least kalau dia invalid di sini malah mampu reclaim dan lanjut naik, ya kita bisa lihat dulu dari swing high terakhirnya di sekitar 28.400, 28.500, dan tertingginya kalau kita menggunakan dari trendline resistance ini ya di sekitar $29.000 ya. Jadi palingan itu yang bisa diperhatikan, dan kalau memang istilahnya bad skenario ini valid gitu ya, maybe dia bisa ngetes bahkan sampai sekitaran 26 ribuan dolar ya. Jadi palingan itu yang bisa dipantau untuk Bitcoin secara lower time frame. Nah, ini kita bisa lihat untuk Bitcoin dominance. Jadi memang ini menjadi salah satu permasalahan juga kenapa Bitcoin itu udah lanjut naik, tapi banyak altcoin harganya itu ya masih di situ-situ aja ya. Cuman beberapa altcoin aja lah yang lumayan ngikut atau lumayan mengalami kenaikannya. Cuman overall kebanyakan altcoin yang cuman ya istilahnya bermain di satu range ya, harganya di situ-situ aja. Mungkin teman-teman juga ngerasain ya, di beberapa altcoin banyak juga. Nah, posisinya ini kalau kita lihat secara daily untuk Bitcoin dominance ya, di sini memang dia setelah istilahnya ini kan prosesnya naik, kemudian ini drop turun, dan
somehow dia cuma tersideways aja di range bagian bawah ini 39,4%-an dan bagian atas itu di sekitar 48%-an. Ini mulai tersideways semenjak Mei 2021 sampai hari ini guys. Bayangin dia cuma sideways di sini aja ya. Jadi mungkin buat teman-teman bisa expect semoga aja ya si Bitcoin dominance ini mendapatkan rejection dari sekitar area 48 sampai 49%-nya. Jadi kalau itu yang terjadi, kemudian Bitcoin itu lumayan tersideways, maka ada space lebih lah untuk si altcoin bergerak. Tapi bad news ya, kalau skenario buruk ini terjadi, perhatikan teman-teman. Untuk Bitcoinnya itu tersideways atau malah drop, cenderung koreksi, tapi si Bitcoin dominance ini akhirnya dia mampu reclaim, breakout, dan malah melanjutkan penguatannya. At least mungkin ngejar kisaran 51%, 52%. Kalau skenario buruk ini yang terjadi, maka untuk altcoinnya ya udah kembali makin tertekan. Ya dimana kita udah lihat Bitcoinnya udah lumayan naiknya, kemudian altcoin banyak yang tertahan. Ditambah jikalau skenario buruk ini terjadi, maka altcoin yang makin ambles lagi ya, makin tertekan, makin koreksi lagi lebih dalam ya. Jadi kalau ini yang terjadi, mungkin buat teman-teman nggak ada salahnya stick to the plan ya. Mungkin buat teman-teman yang kemarin mau tetap kekeh di area bawah, tunggu di beberapa area ataupun support krusialnya dia gitu ya, support kuatnya dan lain sebagainya, ya itu nggak ada salahnya. Dimana kita bisa lihat juga untuk si Bitcoin udah ataupun sedang retest ya di strong resistnya. Kemudian juga dengan beberapa pertimbangan lain yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi ini menjadi concern buat teman-teman sekalian, at least untuk si Bitcoin dominance-nya terlebih dahulu aja gitu ya. Apakah di sini dia mampu reclaim atau malah kena reject lagi ya. Dan juga perhatikan pergerakan si Bitcoin jelang tanggal 23 nanti ya teman-teman. Nah ini untuk next pembatasan si HNT. Jadi sebenarnya kalau kita ketik HNT sendiri ya USDT, ini masih ada beberapa exchange yang memperdagangkan. Tapi ya terakhir saya baca juga di toko kripto itu akan mendelisting ya si HNT ini sendiri, Helium. Ya ini kalau kita bisa lihat seperti Binance US, KuCoin, OKX ya, Coinex, Gate.io, Bitget ini masih ada ya, bisa ditradingkan, dan salah satunya juga di Indodax juga bisa. Nah ini saya ambil di Binance US ya secara weekly, karena kebanyakan tadi saya cek di beberapa exchange itu kebanyakan mulai diperdagangkan yaitu tahun 2021 sampai 2022 aja gitu. Nah ini nih kita bisa lihat mulai Agustus 2020 ya, istilahnya yang paling lama lah sudah melisting ya. Ini sempat bikin tail candle lumayan mengerikan sebenarnya secara weekly, bahkan di lowestnya ini sampai $0,15 guys ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau mempertimbangkan beli si HNT ya, kemudian juga mungkin pertimbangan lain kalau nanti skenario buruk untuk si Bitcoin dan Bitcoin dominance itu terjadi, mungkin kalian bisa pantau untuk bagian bawah ini, area waktu dia bikin wick bawah ini ya. Mungkin akan saya tandain untuk yang pertama, lalu keduanya waktu dia bikin wick gitu ya. Jadi ini biar teman-teman ada gambaran lah ya. Jadi yang pertama itu di sekitar 0,57 sampai $0,6. Kemudian untuk keduanya ini di sekitar 0,36 dolaran sekitar area situ, dan di lowestnya itu di sekitar 0,15 dolar. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau melakukan akumulasi HNT dan lain sebagainya, mungkin bisa dipertimbangkan 3 area ini ya. Itu, dan mungkin pesan dari saya buat teman-teman yang pertimbangkan si HNT ini, jangan pakai uang terlalu besar ya. Jadi bisa dibilang pakai uang iseng aja sambil menunggu mungkin next bull run buat yang mau ya, balik lagi buat yang mau. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak tertarik dan yang nggak mau melirik HNT, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Balik lagi ke trade plan kalian masing-masing dan pertimbangan kalian masing-masing teman-teman. Sesuaikan dengan risk management kalian, mau beli di exchange mana. Salah satunya ya masih bisa diperdagangkan ataupun bisa dibeli lah ya di Indodax ya di sini. Ini kalau sekarang kan ini HNT IDR ya, ini sekitar 21 ribuan dolar ya, karena kita bisa lihat dari versi USDT-nya pun ini sekitar 1,3 dolar. Nah jadi ya bisa dipertimbangkan. Balik lagi bukan saran untuk beli, tapi kalau misalkan kalian mau istilahnya buyback dan lain sebagainya, saya cuman infoin aja di Indodax masih bisa. Kemudian dengan beberapa exchange tadi yang saya sampaikan nih, ini masih bisa diperdagangkan ya. Pairnya tentunya pair USDT bukan IDR. Kalau kalian mau cari yang IDR ya udah di Indodax salah satunya gitu teman-teman. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk informasinya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.